Esther Talutu, 546/2018-124. Di kesempatan ini saya akan melakukan video praktikum mengenai pemeriksaan pada ibu postpartum atau nifas, di mana setelah ibu melahirkan ia akan mengalami yang namanya postpartum atau nifas. Nah, salah satu peran perawat yaitu melakukan pemeriksaan itu dari kepala sampai ujung kaki. Permisi, selamat sore Bu. Sore. Perkenalkan, saya perawat moral. Saya bertugas di shift sore hari ini. Saya akan membantu Ibu dalam melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu badan, dan nadi Ibu. Dan sebelumnya saya akan menutup tirai dulu ya Bu. Permisi ya Bu, saya tarik dulu. Baik Bu, saya akan mengukur suhu Ibu. Dan sambil mengukur suhu Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan nadi Ibu. Oke. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari area kepala ya. Ketika saya melakukan pemeriksaannya, ketika ada yang sakit, Ibu bisa bilang ya. Permisi. Saya tekan kayak gini, ada yang sakit enggak Bu? Tidak.
tidak ya. Saya akan memeriksa area mata. Coba Ibu buka mata. Sebelahnya lagi. Terus saya akan memeriksa bagian hidung. Saya akan memeriksa di telinga, Bu. Permisi. Telinga sebelahnya lagi. Ibu bisa buka mulutnya. Sakit enggak ya, Bu? Enggak, Sus. Oke. Baik, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan di area payudara Ibu. Tapi bajunya saya akan lepas. Apakah Ibu setuju? Iya. Oke, baik. Saya lepas bajunya dulu ya. Nah, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan di area payudara ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada terjadi pembengkakan atau kemerahan, apakah ada benjolan atau tidak. Nah, yang pertama, Ibu boleh angkat tangan kanannya ke atas. Nah, kita bisa lihat apakah terjadi pembengkakan atau kemerahan di sekitar payudara, dan bisa kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Oke, baik Bu. Sebelah kiri dilakukan seperti yang di area kanan, di mana kita melihat apakah ada pembengkakan atau kemerahan, dan kita meraba apakah ada benjolan pada area payudara Ibu atau tidak. Sudah selesai, Bu. Baik, Bu, yang berikut kita masuk pada pemeriksaan area abdomen. Saya buka bajunya sedikit ya, Bu. Nah, di mana pemeriksaan abdomen ini bertujuan untuk melihat apakah ada luka pada perut Ibu atau tidak, atau bekas operasi. Nah, kemudian kita juga palpasi, melihat atau merasakan apakah ada fungus uterus atau tidak. Baik, Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk meraba apakah letak fungus uterus itu di tengah atau di atas atau di samping. Nah, kalau di atas dan di samping berarti kemungkinan kantung kemih sudah penuh. Nah, kemudian kita akan mengukur fungus uterus, yaitu menggunakan jari. Biasanya fungus uterus itu setinggi umbilikus. Seperti ini ya, Bu. Yang berikut kita melakukan mendeteksi masa konsistensi otot perut, di mana kita melihat rectus abdominis, yaitu ketika uterus teraba lunak dan lembek, berarti kita melakukan menggunakan pijatan melingkar seperti ini. Seperti ini ya, Bu. Dimana ini dapat mengembalikan uterus menjadi kembali seperti sebelum melahirkan. Baik, Bu, kita akan masuk pada pemeriksaan genitalia ya, Bu. Ini saya buka ya celana Ibu. Permisi. Permisi ya, Bu, saya lap pakai perlap dulu. Nah, baik, Bu, di area genitalia ini kita memperhatikan yang pertama untuk perdarahan, di mana perdarahan itu dilihat dari pembalut yang digunakan. Nah, kalau pembalut yang digunakan penuh dalam 1 jam, berarti Ibu mengalami perdarahan yang hebat. Nah, kemudian kita melihat pada area jalan air, apakah terjadi luka, ada luka atau pembekakan. Kemudian jika ada, berarti kita melakukan tindakan vulvaizing sesuai kondisi. Nah, kemudian kalau kondisinya seperti ini, tidak terjadi luka atau pembekakan, berarti kita melakukan tindakan vulvaizing seperti biasanya.
Nah, dimana kita membersihkan mulai dari labia mayora. Seperti ini sekali saja, terus dibuang. Kemudian labia mayoranya sekali juga dan dibuang. Dilakukan seperti ini ya Bu. Oke baik Bu, saya akan permisi ya Bu, saya lepas. Baik Bu, yang berikut kita akan melakukan pemeriksaan pada area ekstremitas bawah Ibu, di mana pada area kaki. Permisi ya Bu. Nah, biasanya pada ibu yang sudah selesai melahirkan, ia akan mengalami terjadinya kemerahan atau pembengkakan pada area kakinya, seperti di area betis. Nah, kalau terjadi kita dapat mengecek dengan cara didorsofleksikan, seperti mengangkat tumit kakinya ke atas, dan kita akan merasakan pada area betis apakah terasa nyeri atau sakit atau tidak Bu yang di area betis. Tidak. Tidak ya. Oke, yang di sebelah juga kita melakukannya seperti itu. Sakit atau tidak ya Bu? Tidak. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Nah, saya akan kembali ke ruang perawat. Tapi sebelumnya, apa yang Ibu rasakan? Baik. Oke, apakah ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Baik Bu, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu silakan menekan tombol yang di samping atau menghubungi perawat yang lain. Permisi ya Bu, terima kasih. Setelah itu, perawat membereskan alat, mencuci tangan, dan dokumentasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan untuk merawat payudara yang benar, di mana akan membantu melancarkan produksi ASI dan merawat payudara agar tetap bersih. Apa benar ini dengan Ibu Maya? Benar. Baik Bu, perkenalkan saya perawat Murad. Saya bertugas di shift siang hari ini. Di siang hari ini saya akan membantu Ibu untuk melakukan perawatan payudara yang baik dan benar. Di mana perawatan ini membantu untuk memproduksi dan memperlancar air susu Ibu. Kemudian merawat payudara agar tetap bersih. Nah, tindakan ini saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, sebelum saya melakukan tindakan ini, saya akan menutup tirai, kemudian tirai dulu ya Bu. Baik Bu, setelah saya selesai menutup tirai, kemudian kita masuk pada tindakannya ya Bu. Saya akan bantu Ibu untuk duduk di kursi yang sudah saya sediakan. Permisi ya Bu, bayinya saya ambil dulu ya. Apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi ini? Sudah. Lebih nyamannya lagi saya akan ini sebagai alas kaki aja ya Bu. Iya. Bu, saya lepaskan bajunya dulu ya. Permisi. Ini Bu, kapas yang sudah dilumuri dengan baby oil. Ini kita
kita oleskan pada area puting susu, di mana membentuk lingkaran dari area dalam keluar dan luar ke dalam seperti ini. Kemudian sebelahnya lagi seperti itu juga ya Bu, dalam keluar dan luar ke dalam. Yang berikut saya menggunakan baby oil. Ibu juga bisa menggunakan minyak kelapa urut atau baby oil di rumah. Nah, tindakan ini ditaruh kedua telapak tangan di pertengahan payudara, kemudian ditarik ke atas, ke samping sekitar payudara ya Bu, masuk ke dalam, ke bawah, dan lepaskan. Dilakukan selama 20 kali sampai 30 kali. Seperti itu ya Bu. Kemudian area bawah payudara, kemudian kita menggunakan area kelingking untuk mengurut hingga dari atas hingga ke area puting susu. Dilakukan di seluruh area payudara. Seperti ini ya Bu. Sebelahnya juga seperti itu. Baik Bu, tindakan yang berikut. Yang pertama kita menaruh satu tangan di area bawah payudara, menyangga payudara, kemudian kita merapat 3 jari dan tekan dari area atas payudara hingga ke puting susu. Seperti ini Bu. Dilakukan di semua sisi payudara. Sebelah kirinya juga seperti itu ya Bu. Baik Bu, tindakan yang berikut, satu tangan kita sebagai penyangga di area bawah payudara, kemudian satu tangannya lagi di kepal, kemudian diurut seperti ini. Nah, dilakukan di seluruh area payudara. Dilakukan selama 20 kali sampai 30 kali ya Bu. Seperti ini. Ibu bisa melakukannya di rumah. Nah, setelah itu saya akan mengkompres dengan air hangat dulu ya Bu. Sip. Baik Bu, saya akan melap. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Saya akan membantu Ibu untuk menggunakan bajunya kembali ya. Baik Bu, saya sudah merapikan bajunya. Jangan lupa ya Bu, tindakan yang tadi setelah saya lakukan, saya akan bertanya kepada Ibu apakah Ibu masih mengingat beberapa tindakan yang tadi saya lakukan. Dalam tindakan itu ada berapa ya Bu? 4 Sus. Dilakukan berapa kali? 20 sampai 30 kali Sus. Ya Bu, bisa dilakukan di rumah ya. Jangan lupa menggunakan baby oil atau minyak urut, kemudian dikompres dan dilap. Nah, baik Bu, sudah selesai saya melakukan tindakan ini. Saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu silakan menekan tombol yang di samping dan saya akan kembali ke ruangan sini. Saya akan mengambil anak Ibu. Permisi. Ayo Bu. Baik Bu, saya pamit ya.
Setelah melakukan tindakan, perawat akan mencuci tangan dan dokumentasi serta evaluasi. Selanjutnya, saya akan melakukan teknik menyusui dengan benar, di mana teknik ini membantu untuk memperlancar produksi ASI dan diberikan pada bayi dengan benar dan tidak ada hambatan. Saya perawat Morat. Apa benar saya berbicara dengan Ibu Maya? Benar. Baik Bu, di kesempatan sore ini saya akan mengajarkan Ibu teknik menyusui dengan benar, di mana teknik ini akan membantu untuk memperlancar produksi ASI sehingga dapat diberikan pada bayi dengan benar dan tidak ada hambatan. Nah, tindakan ini saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum saya melakukan tindakan ini, saya akan menutup tirai terlebih dahulu. Baik Bu, setelah saya sudah menutup tirai, kita masuk pada tindakannya ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu nyaman dengan kondisi duduk seperti di kursi seperti ini? Nyaman, Di Sus. tempat tidur? Iya. Seperti ini aja ya. Yang pertama saya pindahkan bayinya dulu ya Bu, permisi. Baik Bu, saya akan membuka baju Ibu, permisi ya. Oh, ini sudah menggunakan bahan menyusui ya? Iya. Oke. Yang pertama, saya sebelum menyusui bayi, saya akan membantu Ibu untuk mengkompres area puting susu Ibu. Menggunakan air hangat ya Bu, seperti ini. Iya. Ibu nyaman di area sebelah sini? Iya. Oke. Kemudian dilap dulu ya Bu, biar kering. Oke. Baik Bu, setelah dikompres dengan air hangat, kemudian dilap dengan kain keringnya yang bersih. Baik Bu. Ibu nyaman dengan tangan kiri ya? Iya. Saya akan taruh di area kepala itu, area kepala bayi kita taruh di bagian siku ya Bu. Kemudian area tangan, pergelangan tangan kita taruh di area belakang bayi dari bagian leher sampai ke pantat. Seperti ini. Apakah Ibu nyaman? Kurang, Sus. Oh, saya menggunakan bantal ya? Iya. Oke. Ibu bisa praktekkan di rumah ya. Ini area kepalanya di siku dan tangan pergelangan tangan Ibu di area leher sampai di belakang pantat bayi. Kemudian setelah posisinya sudah nyaman, Ibu bisa memasukkan area puting susu bersama di area areola ke dalam mulut si bayi. Nah, area areola itu yang warna hitam tuh Bu, bisa dimasukkan semuanya ke mulut si bayi ya. Nah, tujuannya itu untuk bayi dapat mengisap dengan baik. Nah, kemudian ketika sudah selesai, bayi sudah selesai mengisap dan dia sudah kenyang, jangan mengeluarkan puting susu secara serentak atau tiba-tiba gitu ya Bu. Tetapi dikeluarkannya
Ibu bisa menggunakan satu tangan atau jari kelingking masuk ke dalam mulut bayi, kemudian dari area samping dan masukkan ke dalam dan mengeluarkan puting susu secara perlahan. Nah, seperti itu ya Bu. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan teknik menyusu bayi yang benar. Apakah Ibu mau saya menggunakan alat kembali atau nyaman seperti ini dulu? Nyaman seperti ini dulu, Sus. Oke, baik Bu, saya akan kembali ke ruang keperawatan. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu silakan menekan tombol yang di samping dan saya akan kembali untuk membantu Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Permisi.